Nah pemirsa, selain informasi yang menarik banget yang baru saja aku sampaikan, aku juga ada informasi yang tidak kalah penting untuk para pemirsa Insert di rumah. Jadi tadi sebelum siaran, aku baru saja beli mobil untuk bisa mendukung mobilitas aku kalau lagi ada jadwal nge-host seperti di Insert sekarang ini. Dan yang bikin aku happy banget adalah aku tinggal pilih mobil yang aku inginkan langsung dari website di handphone aku saja. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi ke showroom, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Aku pakai layanan Carsome yang memungkinkan konsumen di Indonesia untuk menjual dan membeli mobil bekas berkualitas. Prosesnya mudah dan nyaman, jadi bikin tenang saat kita mau jual atau beli mobil bekas. Harga mobil yang tercantum di Carsome sudah pasti harga tetap tanpa biaya tambahan. Jadi nggak ada lagi tuh biaya tersembunyi ini dan itu yang kadangkala bikin kita pusing. Dan kita juga akan mendapatkan 1 tahun garansi dan jaminan 5 hari uang kembali. Gak hanya itu, semua mobil yang akan kita beli sudah pasti melewati inspeksi profesional di 175 titik inspeksi. Jadi kita bisa tenang dan yakin bahwa mobil yang dijual oleh Carsome berkualitas tinggi. Nah, informasi tentang kondisi mobil yang ada di layanan Carsome ini lengkap banget pemirsa. Di masa pandemi seperti sekarang ini kan kita jadi tidak perlu keluar rumah. Kita bisa langsung mendapatkan mobil yang kita inginkan dengan cara klik di carsome.id dan mobil langsung dikirim ke rumah. Jadi aku nggak perlu ragu lagi kalau ingin cari mobil di website ini. Aman banget kan pemirsa? Dan sebelum kita lanjut lagi, kita akan menyaksikan bersama informasi yang berikut ini. Kabar keretakan rumah tangga Jonathan Frizzy dan sang istri Dena Devanka semakin nyaring terdengar. Belum lama ini ada sebuah unggahan Instagram story yang diunggah oleh Dena dan bernada sindiran kepada sang suami. Pada unggahan itu, ia seolah melanjutkan kutipan seseorang di Twitter dengan kalimat berharap agar seseorang yang dimaksud Dena bisa bahagia karena telah melakukan sesuatu kepadanya. Dan seseorang itu juga sudah mendapatkan apa yang diharapkannya. Pada kalimat selanjutnya seolah merujuk kepada suaminya yang dianggap melupakan janji pernikahan mereka. Dena menulis kalimat berbahasa Inggris yang berarti, awalnya kamu berjanji untuk membuatku merasa aman, melindungi, peduli kepadaku, dan mencintaiku seumur hidup. Bahkan kita juga berjanji untuk menaklukkan dunia bersama-sama. Tapi sayang hal ini berubah setelah 3 tahun rasa itu memudar dan pria yang disapa Ijong itu tidak lagi membuatnya bahagia. Bahkan kebahagiaan anak juga seolah terampas demi memiliki orang tua yang saling mencintai. Ia pun menutupi kalimat tersebut dengan sebuah hashtag never be the same atau yang artinya tidak akan pernah sama lagi. Bak Gayung bersambut, kata berjawab. Cepat sekali Benny Simanjuntak sebagai paman Ijong menanggapi unggahan sindiran itu. Cukup mengejutkan pula bahwa ada fakta yang disebutkan bahwa gugatan perceraian pasangan yang menikah 27 Mei 2012 lalu ini sedang dipersiapkan. Kau nggak usah posting-posting apa kata-kata dengan sok-sok Inggris itu deh. Emangnya saya enjoy dengan keadaan seperti ini, ponakan saya begitu. Saya sudah enjoy ditinggalin 9 tahun dengan kau putuskan hubungan kami. Nggak penting lah. Itu juga kan merusak konsentrasi ponakan saya yang masih suamimu untuk syuting. Udah deh, nggak usah. Saya akan pantau terus. Keluarga sama keluarga udah mau ngomong. Gugatan cerai udah mau kayaknya nggak ikhlas lu ya. Bilang dong, ngomong aja itu kalau nggak ikhlas. Perilakumu benerin. Saya tidak peduli apa kata orang. Yang penting saya bela anak saya. Bukan mau mencampurin, tapi kau terlalu dominan. Ketika kembali mengingat masa lalu, ada sebuah kejadian yang membuat Zaskia Adiameka tidak pernah lupa seumur hidupnya. Sama seperti kebanyakan orang melihat idolanya, Zaskia juga begitu terkejut saat berhadapan dengan penyanyi idolanya. Dalam sebuah unggahan di Instagram Story, kakak Haikal Kamil ini menceritakan pengalamannya saat bertemu Glenn Fredly semasa hidupnya. Sejak dulu, ibu 5 orang anak ini begitu mengidolakan Glenn Fredly. Bahkan terhitung sejak ia kuliah dan tentunya belum menikah dengan Hanung Bramantyo. Cerita ini bermula ketika Zaskia sedang menghampiri Hanung di tempat kerjanya. Ketika disuruh untuk masuk ke dalam, rupanya di ruangan tersebut sudah ada Glenn. Terkejut dengan kehadiran idolanya, aktris sekaligus pengusaha ini malah langsung lari keluar, bersandar di dinding dan berusaha untuk mengatur nafas lantaran merasa panik. Tak disangka, saat Zaskia yang berada di luar dihampiri Glenn, semua barang yang ada di genggamannya itu langsung terjatuh. Seolah mirip dengan adegan-adegan di sebuah sinetron ketika seseorang salah tingkah. Lucunya, ketika ditenangkan
dilakukan oleh Glenn, Zaskia justru semakin ingin segera kabur dari tempat itu. Di akhir kalimat, perempuan 33 tahun ini tak menyangka secepat itu musisi idolanya berpulang ke pangkuan Tuhan. Ia pun mendoakan agar senantiasa mendiang Glenn Fredly damai abadi. Ringo Agus Rahman rasanya begitu pandai dalam bercerita di media sosial kala mengunggah potret dirinya maupun keluarga kecilnya itu. Setiap tulisannya terasa begitu ringan dan khas dengan dirinya yang begitu jenaka. Seperti unggahan terbaru yang menampilkan potret putra keduanya, Curtis Ziggy March-Morcek. Begitu di luar dugaan, Ringo malah seolah mempromosikan putranya itu kepada siapapun calon mertuanya kelak. Dalam perkenalan itu, Ringo menjamin calon mertua pun akan bahagia mendapatkan menantu seperti Baby Mars sebagai anak rumahan yang tidak pernah main, tidak pernah banyak tingkah, dan bahkan belum pernah ke mall. Ia pun menegaskan bahwa anaknya memiliki karakter yang setia. Menyambut unggahan tersebut, warganet pun justru menggoda Baby Mars dengan berbagai kalimat bercanda. Tak ingin kalah dengan sang suami, Sabai Dieter juga mengunggah potret anaknya dengan keterangan foto mengejutkan. Bagaimana tidak, walau masih balita, sang ibu sudah memberi syarat bagi wanita yang ingin mendekati putra bungsunya itu. Tak tanggung-tanggung, ia memberi syarat agar bisa merestui wanita itu harus mau melakukan bungee jumping. Di antara ragam komentar warganet yang menanggapi postingan itu, sang suami ternyata ikut merespon. Ringo mengakui bahwa ia pun bahkan juga tidak berani melakukan bungee jumping. Bukan hanya itu, Ringo pun menambahkan syarat yaitu harus wanita yang tidak suka dengan ular. Pedangdut Ayu Ting Ting rasanya tidak pernah absen dari pandangan mata warganet. Apalagi kemarin ia baru saja bertandang ke salon dan merubah tampilan rambutnya. Bukan hanya sekedar memotong lebih pendek, ia juga mewarnai rambutnya. Tampilan blonde hair Ayu Ting Ting memang membuat rupanya semakin fresh. Bukan hanya itu saja, kecintaannya dengan K-pop pun seolah membuat presenter Brownies ini turut menyerupai gaya idol Korea. Ketika mengunggah gaya rambut barunya itu di Instagram, lebih dari ribuan warganet langsung memberikan like dan komentar. Tentu saja, banyak orang yang dibuat terpana hingga memuji-muji ibu satu orang anak ini. Begitu pula dengan pemirsa, tentunya akan setuju bukan bahwa Ayu sekarang terlihat semakin cantik. Rumor keretakan rumah tangga Kenang Mirdad dengan Tina Kana kian hari kian membingungkan. Belum ada pernyataan dari kedua belah pihak terkait kabar bahwa Kenang pernah kedapatan memergoki Tina mencium pria lain. Usai berita itu menjadi perbincangan, Nana dan Naysila pun seolah membenarkan hal tersebut dengan tidak lagi memfollow akun Instagram Tina. Menyambung hal tersebut, kakak beradik ini pun membuat sebuah unggahan yang sama. Baik Nana maupun Naysila sama-sama mengunggah potret Kenang saat bernyanyi bersama putrinya, seolah sama-sama memberikan dukungan kepada Kenang. Nana mengaku rindu kepada ponakannya yang disapa Alun-Alun dan Alaya, sedangkan Naysila menyebut video itu masih menjadi salah satu favoritnya dan menandai akun Instagram kakaknya. Tak mendapat kejelasan yang pasti, warganet pun turut bingung. Bahkan ada yang menyarankan agar Kenang segera menceraikan saja istrinya yang diduga melakukan perselingkuhan terhadapnya. Cukup mengejutkan, ada kabar yang belum lama ini diumumkan oleh sebuah agensi, SM Entertainment dan P Nation. Joy, Red Velvet, dan Crush disebut tengah resmi berpacaran. Dari berbagai sumber menyebutkan bahwa pasangan ini memang mulai dekat saat keduanya menjadi senior dan junior. Mulanya, kabar kedekatan ini berawal dari media lokal yang menyebut bahwa keduanya dekat saat bekerja sama dalam sebuah proyek. Dan memang Joy, Red Velvet, dan Crush sempat berkolaborasi pada Mei 2020 dalam single Mayday. Dari situlah dua idola Korea ini semakin dekat satu sama lain. Bahkan fakta lain menyebutkan bahwa pasangan ini sama-sama memiliki kesukaan terhadap binatang. Sehingga tak jarang pula mereka terlihat dalam aktivitas yang mereka senangi itu, seperti mengajak peliharaan satu sama lain. Banet, ini kuncinya udah sampai. Hah? Udah datang? Udah datang. Ih, ya ampun, seneng banget. Makasih ya. Sama-sama. Ya ampun pemirsa, maaf nggak sadar kalau udah balik live. Aku baru saja terima mobil yang aku pesan lewat Carsem. Mobilnya sudah datang ke studio Trans TV. Wah, seneng banget deh. Udah cepat, mudah, dan nyaman banget. Nah, semuanya ada di Carsem. Kunjungi carsem.id. Mau jual beli mobil bekas? Tenang, ada Carsem.
Dan tenang saja pemirsa, masih banyak informasi menarik lainnya di Insert Story. Kami akan segera kembali.